Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Putra Nugraha dengan NIM 2004010013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upah, pengangguran, dan inflasi. Lagi kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian atau kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ia lakukan. Adapun pengertian upah menurut Islam, yaitu pemberian atas suatu jasa manfaat yang diduga akan terwujud seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya. Secara umum, upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka sudah selayaknya kalau seorang karyawan memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup dipertimbangkan agar dapat menjamin sejumlah kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya, dan merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan sejenis di perusahaan tersebut ataupun di tempat usaha lainnya yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upah. Yang pertama, upah nominal. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pekerjaan di bidang industri atau suatu perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja yang dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang berkaitan. Nyata adalah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut. Yang ketiga ada upah hidup. Dalam hal ini, upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas. Tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan, dan beberapa lainnya. Yang terakhir yaitu upah minimum. Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini, upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana. Diperhatikan dalam penentuan upah, tujuan utama penentuan upah minimum yaitu yang pertama, menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja, buruh atau karyawan sebagai subsistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja. Yang kedua, melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material yang kurang memuaskan. Yang ketiga, mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Yang keempat, mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam bekerja. Yang terakhir yaitu upah wajar. Upah wajar yang dimaksud sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya sesuai dengan kerja di antara mereka. Pengaruh upah terhadap pengangguran. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Artinya ketika upah meningkat, maka pengangguran akan menurun. Sebaliknya, ketika upah turun, pengangguran akan meningkat. Kita masuk pada pengangguran.
Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah seorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak berperan dalam proses produksi barang atau jasa. Artinya dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun dan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran. Selanjutnya dengan turunnya produksi seharusnya diikuti dengan turunnya tingkat upah. Tetapi karena tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan peningkatan pengangguran. Inilah penyebab pengangguran karena defisiensi permintaan agregat. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama pengangguran ketidakcakapan adalah seorang yang sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik atau jasmani. Yang kedua, pengangguran terselubung terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam pekerjaannya tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang terakhir, pengangguran kentara atau terbuka yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang ketiga, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kelima, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang keenam, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Yang ketujuh, kemiskinan. Yang kedelapan, ketimpangan pendapatan. Yang kesembilan, urbanisasi. Yang kesepuluh, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang. Adapun dampak dari pengangguran, yang pertama pendapatan nasional menurun, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah karena dampak terhadap permintaan dan penawaran, investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya, dan dampak sosial berpengaruh seperti menjadi beban keluarga dan masyarakat, penghargaan diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, dan mendorong peningkatan kerasan sosial dan kriminal. Baiklah, kita akan masuk kepada inflasi. Nah, dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya mata uang secara kontinu. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat ini bisa menyebabkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Yang terakhir ada nilai yang inflasi sangat berat. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Dan yang ketiga, tingginya peredaran uang. Adapun dampak inflasi, yang pertama dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap minat. Dan yang ketiga, dampak inflasi terhadap kalkulasi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap efisiensi. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap ekspor. Sekian penjelasan materi terkait upah, pengangguran, dan inflasi.
Semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.